pagi anak-anak semuanya. Salam sehat dan tetap semangat untuk kita pada hari ini, hari Sabtu 17 April 2021. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu kepada kami hingga pada pagi ini. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya Engkaulah yang senantiasa menyertai kami sehingga pembelajaran kami hari ini dapat kami ikuti dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak semuanya, hari ini kita masih dalam tema yang ke-8, lingkungan sahabat kita, pada subtema yang ketiga, upaya pelestarian lingkungan, muatan SPDP. Materi kita pada hari ini yaitu tentang gambar cerita. Dan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama, siswa mampu memahami gambar cerita dengan baik. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah untuk membuat gambar cerita. Nah, mari kita mulai dengan materi kita tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah ilustrasi yang digunakan untuk menghidupkan sebuah teks cerita. Langkah-langkah untuk membuat gambar cerita itu antara lain yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, membuat sketsa. Dan yang keempat adalah menyelesaikan gambar. Jadi masing-masing tahapan ini memiliki arti tersendiri dan memiliki persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Seperti mempersiapkan alat dan bahan. Ya, alat dan bahan itu misalnya dalam bentuk media-medianya, media pewarnanya, lalu media gambarnya seperti kanvasnya dan lain-lain. Oke. Selanjutnya adalah teknik menggambar cerita. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan basah. Teknik kering menggunakan media pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Sedangkan untuk teknik basah menggunakan media cat air, cat minyak memerlukan air atau minyak. Ya, itulah dia teknik-teknik yang digunakan dalam menggambar cerita. Selanjutnya, sketsa. Sketsa adalah sebuah gambaran kasar dan ringan yang digunakan untuk mengawali atau sebagai kerangka sebuah penggarapan karya lukis atau karya gambar. Nah, anak-anak biasanya sketsa itu digambar menggunakan pensil. Pensil jadi halus, tipis, tetapi sudah berbentuk. Selesai dari sketsa, baru dilanjutkan untuk pewarnaannya. Mulai dari menebalkan garis-garis yang akan digunakan, diberi warna. Dan setelah selesai, garis-garis itu dihapus supaya tidak mengganggu pewarnaannya. Tapi apabila garis itu dapat tertutup oleh warna, tidak akan perlu dihapus. Oke, demikian tadi langkah-langkah membuat gambar cerita dan teknik menggambar. Selanjutnya adalah dalam pelaksanaan menggambar cerita, kamu dapat menggambar menggunakan berbagai macam teknik. Jadi, kamu bisa menggambar pakai teknik kering saja, kamu juga bisa pakai teknik basah saja, tetapi kamu juga bisa menggambar dengan menggabungkan antara teknik kering dan teknik yang basah. Nah, ini biasanya gambar yang sangat bagus kalau dia menggabungkan. Oke, nah demikian untuk pembelajaran kita mengenai gambar cerita. Hari ini Ibu menugaskan kamu untuk mengerjakan soal-soal berikut dengan baik dan benar. Yang pertama, soal yang kedua, soal yang ketiga, soal yang keempat, dan soal yang kelima. Silakan kamu kerjakan di buku PS tematik untuk muatan SPDP dan setelah selesai kamu kirimkan di Google Classroom. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini untuk muatan SPDP. Terima kasih untuk anak-anak semuanya yang telah memperhatikan
baik, jangan lupa untuk mengumpulkan tugas kamu tepat waktu. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena kami masih dapat mengikuti pembelajaran kami hingga selesai. Selanjutnya kami akan melanjutkan aktivitas kami. Semoga Engkau senantiasa menyertai kami sehingga kami dapat melakukannya dengan baik, sungguh-sungguh dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan salam sehat.